Selamat pagi Pak Atri. Selamat pagi Pak Simon. Apa kabar Pak Atri? Begini Pak Simon, kabar saya ini kurang baik Pak Simon. Kabarnya kurang baik Pak. Jadi ini saya mau tanya ini kenapa kabar ini dia baru pagi-pagi seperti ini kabarnya sudah kurang baik ini. Begini Pak Simon, saya kurang bersemangat karena dalam kegiatan pembelajaran saya sudah beberapa kali saya menemukan beberapa masalah. Salah satunya ada siswa yang masih kurang bersemangat atau kurang aktif ketika saya mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ternyata Pak Atri ini tidak semangat karena anak-anak itu tidak aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah dari analisis dari persoalan-persoalan tersebut Pak Atri kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga peserta didik atau siswa itu mereka tidak bersemangat dalam proses pembelajaran berlangsung itu? Baik Pak Simon, sebelum saya sebutkan ya punya permasalahan, pertama-tama saya meminta kalau bisa Pak Simon ada waktu bersedia untuk mengobservasi saya ketika saya mengadakan kegiatan pembelajaran supaya membantu saya menganalisis permasalahan itu. Terus yang menjadi permasalahan saya perkirakan kemungkinan karena media pembelajaran saya mungkin kurang menarik sehingga siswa terlihat kurang aktif. Jadi menurut Pak Atri itu bahwa persoalan yang Pak Atri hadapi itu karena memang mungkin karena penggunaan media yang kurang aktif, terus mungkin perlu menyiapkan ajar dalamnya itu menyiapkan strategi yang bagus supaya nanti pada saat proses pembelajaran itu anak-anak bisa terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Nah saya juga dengan senang hati menerima itu Pak Atri untuk melakukan observasi. Saya selalu bersedia dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Atri karena sudah mempercayakan saya untuk melakukan kegiatan observasi di kelas. Nah dari permintaan Pak Atri itu saya mau bertanya untuk Pak Atri dulu. Nah pada saat observasi itu kira-kira apa yang nanti menjadi tujuan pembelajaran pada saat observasi pembelajaran yang berlangsung? Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran saya di kelas Pak Simon yaitu siswa itu mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti saya observasi Pak Atri dalam kelas itu adalah peserta didik atau siswa itu mampu menganalisis interaksi manusia dan lingkungan alam sekitar. Nah dari tujuan pembelajaran tadi Pak Atri sudah sampaikan itu, kira-kira area mana yang ingin dikembangkan pada saat proses pembelajaran berlangsung? Baik, Pak Simon, area yang dikembangkan itu ada 3. Yang pertama itu dari sikap, kemudian pengetahuan, dan yang ketiga itu keterampilan. Jadi yang akan menjadi area atau fokus pengembangan itu tadi Pak Atri sampaikan di bawah ada 3. Yang pertama itu adalah sikap. Sikap itu kan ada sikap suci, sikap spiritual. Terus yang berikut pengetahuan, dan yang terakhir itu adalah keterampilan. Nah dari 3 yang tadi Pak Atri sebutkan itu kira-kira nanti pada saat pembelajaran berlangsung yang menjadi fokus utama pada saat proses pembelajaran itu seperti apa? Yang menjadi fokus pembelajaran saya itu nanti ada 2. Yang pertama itu pengetahuan, yaitu tentang bagaimana siswa mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Kemudian yang fokus yang kedua itu yaitu keterampilan. Saya mengharapkan siswa mampu mendiskusikan serta mempresentasikan materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Jadi untuk area itu tadi Pak nanti yang menjadi fokus pada saat observasi itu 2, hanya pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu tadi Pak sampaikan bahwa nanti peserta didik itu mereka mampu menganalisis interaksi manusia dan lingkungan alam sekitar. Sementara untuk keterampilan itu tadi Pak sampaikan bahwa peserta didik atau siswa itu mereka mampu diskusi dan mempresentasikan materi tentang interaksi manusia dan lingkungan alam sekitar. Nah dari 2 area yang menjadi fokus pada saat observasi di kelas itu Pak Atri, kira-kira strategi apa yang Pak Atri sudah siapkan pada saat proses pembelajaran berlangsung? Baik, untuk strategi pembelajarannya nanti saya berencana untuk menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu strategi yang nanti saya gunakan. Terus kemudian langkah-langkah yang akan saya gunakan
Yang pertama, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu modul pembelajaran yang di dalamnya sudah ada model pembelajaran, kemudian LKPD dan penilaian. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning, dan metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Jadi nanti strategi atau langkah-langkah yang Pak Atri siapkan pada saat observasi itu luar biasa sekali. Kita lihat Pak Atri nanti menyiapkan LPD, terus bagaimana menyiapkan media yang menarik, terus menggunakan metode penilaian tugas. Nah, dari strategi yang Pak Atri siapkan itu, dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Atri bahwa meminta saya untuk melakukan observasi di kelas. Nah, kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi di kelas? Baik, Pak Simon, kebetulan besok hari Rabu saya ada jadwal di kelas 7B. Untuk itu kalau memang besok Pak Simon ada waktu dan bersedia, bisa membantu saya untuk mengobservasi saya di kelas 7B. Siap Pak Atri, terima kasih karena sudah mempercayakan saya untuk melakukan observasi, dan saya selalu bersedia. Besok tidak akan bertemu di kelas 9B untuk melakukan 7B untuk melakukan observasi, dan saya menyampaikan terima kasih sekali lagi karena Pak Atri sudah mempercayai saya. Dan tadi percakapan kita ini Pak Atri, mungkin sebelum kita menutupi sesi pra-observasi, mungkin ada hal-hal yang Pak Atri mau tanyakan atau tidak? Kebetulan tidak ada, Pak Simon. Kalau memang ada pertanyaan atau besok ada kendala, mungkin nanti baru kita diskusikan. Selanjutnya baru kita diskusikan nanti. Oke, terima kasih banyak Pak Atri, dan sampai jumpa di besok pada saat pelaksanaan kegiatan observasi di kelas. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat pagi Pak Atri. Selamat pagi, Simon. Selamat pagi semua, silahkan duduk. Ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita, ya. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita hari ini kita tetap orang teman untuk tentang itu yang berikut sebagai warga negara dan sebagai rasa cinta kita untuk tanah air kita, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang bisa bikin lagu? Oke, silakan Mas Sana. Yang pertama adalah budaya material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret, jadi ada bentuk fisiknya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti tanah, perhiasan, senjata, ada pun televisi, pesawat terbang, stadion, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebudayaan non-material. Kebudayaan material adalah ciptaan-ciptaan yang abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lain-lain. Di sini ada contoh berupa lagu daerah, ampar-ampar pisang. Kemudian
unsur-unsur kebudayaan. Menurut Malinowski, merumuskan 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, kesenian, sistem religi, dan sistem mata pencarian. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Perbedaan pada setiap wilayah di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan bahasa karena adanya perbedaan adat istiadat, wilayah, dan demografi. Jadi di sini bahasa dipergunakan untuk sebagai alat pengantar atau penyampaian kesan dari individu ke individu, individu ke kelompok atau antar kelompok. Selanjutnya adalah sistem organisasi kemasyarakatan atau sistem sosial. Manusia membutuhkan manusia lain dalam hidupnya karena sejatinya manusia tidak bisa hidup secara sendiri. Maka organisasi muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi organisasi di sini sebagai wadah tempat berkumpulnya manusia. Kemudian unsur budaya selanjutnya adalah kesenian. Manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan fisik berupa baju ataupun hiasan, tetapi juga memerlukan sesuatu yang memenuhi kebutuhan psikisnya. Oleh karenanya, manusia menciptakan kesenian yang dapat dirasa dan didengar, misalnya seperti tari-tarian, lagu daerah, atau cerita rakyat. Selanjutnya adalah unsur kebudayaan berupa mata pencarian. Di dalam unsur kebudayaan, manusia membutuhkan mata pencarian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur kebudayaan selanjutnya adalah sistem religi. Unsur religi berperan dalam membentuk kepribadian orang. Menyenangkan pakaian dengan bahan yang letak geografis merupakan letak suatu negara atau wilayah di permukaan bumi. Contoh Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Yang berikut 4. 1. Keragaman etnik atau suku. 2. Keragaman agama. 3. Keragaman ras. 4. Keragaman profesi atau mata. oke sudah? Terima kasih. Iya, itu kami silakan. Tadi begitu. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Maksudnya dari situ yang presentasi. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya. ya, silakan. Mulai dari Yanto mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan keberagaman sosial budaya? Tepuk tangan untuk Yanto dulu. Silakan kelompok ini 2 untuk kelompok apa tadi? Kelompok timur untuk menjawab pertanyaan. Keragaman sosial budaya terdapat berbagai macam budaya. Ya. Kamu ulangi. Apa yang dimaksud dengan keberagaman sosial budaya? Keragaman etnik atau suku. Keberagaman etnik atau suku. Bagaimana jawabannya? Yang puas atau tidak? Puas? Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok itu menjawab. Silakan, masih ada lagi? Ya, silakan. Oke, kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan material? Apa yang dimaksud dengan material atau kebudayaan material? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk yang dulu. Silakan. Kebudayaan material. Ada yang bisa menjawab? Kelompok yang lain bisa jawab? Tadi ada di tayangan video itu, ada tuh? Iya. Jadi kebudayaan itu ada 2, yang pertama itu material dan non material. Yang ditanya itu tadi di Angel, apa itu kebudayaan material? Bagaimana? Iva, Lauren bisa jawab? Kalau tidak bisa juga ada kelompok lain yang bisa jawab, silakan.
Coba. Ini bisa? Coba. Saya mendaftar ya. Oke, jadi kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang berwujud atau berbentuk ya. Contohnya seperti kebudayaan. Silakan kumpul sudah. Ya, sudah. Langsung dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan tadi. Ya. Ya, sudah. Kumpul. Oke, waktu sudah habis. Silakan dikumpulkan. Kumpul. Ya, jadi sambil kumpul dengar pertemuan berikut nanti kita bahas tentang pemanfaatan sumber daya. Tentang dulu. Cukup sampai di sini. Silakan salah satu orang pimpin kita berdoa. Silakan atas nama silakan berdoa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Bersucilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, hormat. Silakan keluar. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Pengajar Rafiq. Saya ucapkan juga untuk selamat siang untuk rekan guru saya Pak Kiri Semenut. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi di kelas. Pada kesempatan ini saya akan bertanya tentang beberapa hal yang sudah Pak Kiri lakukan proses pembelajaran berlangsung, di mana Pak Ati sudah melakukan kegiatan observasi di kelas pada hari Selasa tanggal 12 November tahun 2024 dan khususnya di kelas 7B. Kelas 7B adalah kelas yang sekarang ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang untuk kita semua dan saya langsung masuk pada topik atau percakapan. Pak Atri, dari kegiatan observasi yang sudah Pak Atri lakukan pada minggu lalu, khususnya pada tanggal 12 November tahun 2024, saya mau bertanya Pak Atri, bagaimana perasaan Pak Atri ketika atau sudah melakukan observasi di dalam proses pembelajaran dalam kelas? Baik, untuk kegiatan pembelajaran atau observasi yang telah saya laksanakan, pertama-tama awalnya saya merasa minder, tetapi setelah itu semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih Pak Atri. Pak Atri sudah melakukan kegiatan observasi, di mana dalam kegiatan itu awalnya itu Pak Atri merasa minder, tetapi lama berjalannya waktu Pak Atri mulai nyaman, dan memang Pak Atri mungkin merasa tidak nyaman atau memang sempat ragu karena memang mungkin selama mengajar di sini kan sering atau jarang lah dilakukan observasi secara langsung baik oleh pimpinan atau kepala sekolah maupun sesama rekan sejawat.
Nah, kira-kira ada pengembangan atau langkah-langkah yang sudah Pak Atri lakukan selama proses pembelajaran berlangsung itu ya seperti apa Pak Atri? Baik, untuk area pengembangan yang pertama itu ada dua, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya mengharapkan agar siswa mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Sedangkan untuk keterampilan, saya mengharapkan siswa mampu mendiskusikan serta mempresentasikan materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Kemudian dalam langkah-langkah pembelajarannya, saya telah menyiapkan RPP yang di dalamnya sudah ada media pembelajaran dan LKPD. Kemudian yang berikut saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah discovery learning, dan yang terakhir saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Jadi itu dari apa yang disampaikan Pak Atri, saya menangkap bahwa area yang Pak Atri kembang atau gunakan dalam proses berlangsung itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Setelah itu Pak Atri menggunakan yang pertama itu adalah strategi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, terus metode yang model yang Pak Atri gunakan itu adalah discovery learning, ya, terus metode itu adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, dari area dan langkah-langkah yang sudah Pak Atri jelaskan tadi, kira-kira area mana yang sudah berhasil dan mana yang belum berhasil? Baik, untuk kegiatan pembelajaran yang saya sudah berhasil itu adalah yang pertama, saya sudah berhasil menerapkan atau menjalankan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan yang saya sudah siapkan, yaitu di RPP, strategi, model, dan metode pembelajaran sudah saya laksanakan. Namun di dalam pembelajaran ada beberapa hal atau tantangan yang saya temukan, yaitu masih ada beberapa siswa sebagian kecil yang masih tidak fokus atau tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran atau tidak serius dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan tadi Pak Atri sampaikan bahwa memang ada yang sudah berhasil dan ada yang belum. Ada yang belum itu kan tadi Pak Atri saya penjelaskan bahwa memang banyak anak-anak itu yang belum aktif dan dalam proses pembelajaran, dan itu menjadi tantangan atau kendala bagi Pak Atri. Nah, dari kendala atau tantangan yang Pak Atri sudah jelaskan tadi itu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi sehingga anak itu tidak bisa aktif dalam proses pembelajaran? Baik, setelah menemukan tantangan tersebut, saya kemudian menyadari bahwa ternyata semua peserta didik itu memiliki karakteristik yang beragam. Ya, dari situ saya temukan bahwa ternyata ada siswa yang untuk menangkap pembelajaran lebih bagus itu harus melalui audio, ada juga yang harus melalui visualisasi, dan ada juga yang harus melalui gerak atau kinestetik. Dari kendala yang Pak Atri sudah sampaikan tadi bahwa memang ternyata di dalam kelas itu peserta didik itu beragam. Ada yang punya kemampuan mungkin ketika mendengar pada saat proses pembelajaran itu mungkin ada yang bisa mendengar, terus ada yang mungkin bisa melihat, terus ada yang bisa mengetahui lewat gerak-gerik. Nah, dari persoalan-persoalan itu Pak Atri, kira-kira bagaimana rencana ke depan supaya hal-hal seperti ini dia tidak boleh terulang kembali, atau mungkin hal-hal ini bagaimana ke depan supaya bisa diperbaiki supaya jangan terjadi lagi pada proses pembelajaran selanjutnya? Baik, untuk langkah selanjutnya atau perencanaan selanjutnya, saya akan menyiapkan asesmen awal untuk mengetahui bagaimana potensi atau keragaman peserta didik, ya, atau karakteristik peserta didik, sehingga memudahkan saya dalam membuat rancangan pembelajaran. Kemudian saya akan berusaha untuk bisa menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi dan bisa menarik.
Ya, jadi itu adalah rencana Pak Atri ke depan, bagaimana itu hanya Pak Atri harus melihat keberadaan peserta didik supaya dalam proses pembiayaan itu anak bisa dipetakan berdasarkan dia punya kemampuan. Dan pada penjelasan Pak Atri sampaikan juga bahwa Pak Atri akan menyiapkan media yang menarik atau bervariasi supaya anak ketika proses pembiayaan itu mereka tertarik, dan saya sepakat apa yang sudah Pak Atri sampaikan tadi. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Pak Atri tadi, kira-kira atau kapan Pak Atri bisa menindaklanjuti ini? Untuk itu saya merencanakan kalau bisa kedepannya mungkin awal bulan Desember, tetapi kalau misalnya bertepatan dengan ujian maka saya akan laksanakan pada awal tahun ajaran baru. Terima kasih Pak Atri, saya apresiasi apa yang sudah Pak Atri lakukan dan apa yang akan dilakukan di hari-hari yang akan datang. Saya mengapresiasi ini, dan saya mengharapkan jika dalam mempersiapkan ini, jika ada kendala atau hal-hal yang meminta bantuan saya bersedia untuk membantu Pak Atri. Nah, dari percakapan kita ini Pak Atri, mungkin ada hal-hal lain yang mungkin Pak Atri mau sampaikan, saya persilakan. Untuk saat ini mungkin tidak ada, tapi ketika ke depan saya menemukan hal-hal yang mungkin saya tanyakan, nanti saya akan cari waktu untuk bisa bertemu dengan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Atri untuk waktunya. Saya menanti niat baik Pak Anda untuk niat baik Pak Atri untuk lanjut pertemuan yang akan datang. Jika ada kendala atau ada hal apa, jangan ragu atau jangan segan untuk menghubungi saya jika saya bisa membantu. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja Pak Atri. Saya menanti niat baik Anda, dan kita sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita menutup sesi percakapan pasca observasi ini, saya memberikan waktu kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan 1-2 kata terkait dengan